alif. Maksimalnya adalah 7 alif. 1 alifnya 2 harokat. Caranya dia orang tadi menggerakkan jari jemari. Allahu Akbar. Nah itu begitu. 7 alif. Nah itu 16 syarat di dalam takbiratul ihram. Ya, sudah kita bahas. Kemudian faslun. Ini adalah satu fasal. Jadi kalau kita simpulkan apa saja itu yang 16. Yang pertama, takbiratul ihram itu dilakukan pada saat orang berdiri di dalam salat wajib. Gitu. Kalau dia udur, ya dilakukan ketika dia duduk. Yang kedua, harus pakai bahasa Arab. Yang ketiga, harus menggunakan lafzul jalalah. Lafzul jalalah ini maksudnya lafaz Allah. Nggak bisa diganti dengan asmaul husna. Semisal Ar-Rahmanu Akbar, nggak bisa. Atau Ar-Rahimu Akbar, nggak bisa. Harus pakai lafzul jalalah. Nah kemarin syaratnya yang keempat harus menggunakan kata akbar. Maka tidak boleh diganti dengan kata kabir. Semisal Allahu kabir. Nah itu enggak boleh. Yang kelima, syaratnya harus tertib di antara dua lafaz. Maka enggak boleh bacanya dibalik. Akbarullah. Enggak boleh. Syaratnya harus tertib di antara dua lafaz. Yang keenam, tidak memanjangkan hamzahnya lafzul jalalah. Seperti apa? Allahu Akbar. Nah itu memanjangkan hamzah itu Allah. Itu nggak boleh. Kemudian juga yang ketujuh, tidak memanjangkan ba-nya akbar. Misal apa? Allahu Akbar. Nah itu nggak boleh. Yang kedelapan apa? Tidak mentasydidkan ba kemarin. Ba-nya itu jangan ditasydid. Seperti apa contohnya? Allahu Akbar. Begitu. Ba-nya ditasydid. Allahu Akbar. Itu nggak boleh. Yang kesembilan juga tidak boleh menambah waw sukun. Ya, menambah waw sukun. Begitu juga menambah waw yang berharokat. Waw sukun seperti apa? Allahu Akbar. Itu nggak boleh. Kalau yang berharokat Allahu Akbar, itu nggak boleh. Dan juga yang ke-10 tidak boleh menambah waw sebelum lafzul jalalah. Jadi nggak boleh. Wallahu Akbar, nggak boleh. Ke-11, tidak berhenti di antara dua kalimat takbir. Allah Akbar. Itu nggak boleh berhenti di antara dua kalimat takbir. Nah yang ke-12 syaratnya harus memperdengarkan bacaannya kepada dirinya sendiri. Itu begitu. 13 masuknya waktu sholat. 14 menghadap ke arah kiblat. Ketika dia bertakbiratul ihram itu sudah menghadap ke arah kiblat. Kalau dia jadi makmum, takbirnya harus menunggu setelah selesainya imam bertakbiratul ihram. Itu makna syarat-syarat dalam takbiratul ihram. Nah sekarang faslun. Ini adalah sebuah fasal fi wajibati ummil Quran, tentang kewajiban Ummul Quran, induknya Al-Quran, yakni surah Al-Fatihah. Nah sekarang kita bahas tentang kewajiban-kewajiban yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Bagaimana itu kita sholat baca Fatihah? Nah, ini wajib-wajib yang akan dibahas. Syurutul Fatihati asyaratun bal aksaru. Syarat-syaratnya Fatihah asyaratun, ada 10, bal aksar, bahkan lebih katanya. Bahkan lebih, cuma 10. Kalau kata makannya kata
Salim bilang syaratnya Fatihah ada 10. Kata Syekh Nawawi bahkan lebih, nggak cuma 10. Apa yang 10? Yang pertama al-awwalu, yang pertama at-tartibu, tartib. Maksudnya tartibnya apa? Bi ayyatiyah, dia mendatangkan biha dengan suratul Fatihah ala nazmiha, atas susunannya al-ma'rufi yang sudah diketahui. Jadi itu syarat yang pertama, baca surah Al-Fatihah harus tertib di dalam sholat. Dia harus tertib, nggak boleh Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nggak boleh, nggak usah aneh-aneh. Jadi kalau ada orang baca Fatihah dibolak-balik begitu lagi sholat, jorokin aja, bisa pakai debat aja dijorokin. Ya, itu aneh. Karena kata ulama tartib itu sebagai syarat di dalam pembacaan surah Al-Fatihah. Itu yang pertama syaratnya. Kemudian wasani, dan yang kedua syaratnya apa? Al-muwalatu, terus menerus berkesinambungan. Ya. Maksudnya apa? Bi'allayatiya bifasilin, tidak melakukan siapa orang bifasilin dengan satu pemisah, dengan suatu pemisah. Lagi baca Fatihah itu harus terus gitu, nggak boleh dipisah oleh apapun, tapi nanti ada pengecualian. Ini yang nggak boleh. Fa in takhallala dzikrun ajnabiyyun ghairu muta'alliqin bis shalah walau qalilan kahan di'atisin wa in sunnah kharijaha. Fa in takhallala, jika menyela-nyelai dzikrun apa zikir ajnabiyyun yang lain ghairu muta'alliqin bis shalah, yang tidak ada hubungannya dengan salat, walau qalilan, sekalipun sedikit. Seperti apa? Kahan di'atisin, mengucap alhamdulillahnya orang yang bersih. Wa in sunnah, sekalipun itu disunahkan kharijahan, di luar sholat. Wa kaijabatil muadzin, dan seperti menjawab orang yang azan. Qata'a al-muwalah, maka memutus kepada muwalahnya yang terus menerusnya itu. Fayu'idu, maka dia harus mengulangi al-qira'ata, kepada bacaan. Wala tabtulu sholatuhu, dan tidak batal sholatnya. Nah ini namanya kan baca Fatihahnya nggak mualah itu bisa berkesinambungan terus, nggak dipisah oleh apapun. Nah seandainya kata musonif bilang ada orang lagi baca Fatihah disela-selai oleh zikir yang nggak ada hubungannya dengan sholat. Kayak apa contohnya? Lagi bersih dia ngomong alhamdulillah, lagi sholat nih, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin asyik Ar-Rahmanir-Rahim. Itu nggak boleh Ar-Rahmanir-Rahim, karena bacaannya sudah diputus sama dia dengan alhamdulillah. Walaupun kata ulama itu bacaan alhamdulillah di luar sholat disunahin. Lalu bagaimana solusinya? Maka kalau dia udah mengucap alhamdulillah, dia ulang lagi bacanya dari awal, dan sholatnya tidak batal. Itu begitu. Atau lagi sholat jawab orang azan, jawabin azan. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim. Itu kan jawabin azan, lagi sholat lagi baca surah Al-Fatihah, maka itu putus, harus diulangi lagi dari bismillah. Itu namanya sela-selai oleh zikir yang gak ada hubungannya dengan sholat. Bagaimana yang ada hubungannya dengan sholat, nanti dibahas. Wa mislu dzalika, dan contoh hal tersebut, dan ialah semisal hal tersebut as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada membaca shalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga sama, semisal kita lagi sholat, ada tempat, misalnya ada orang baca sholawat, kan kita harus menjawab. Begitu adabnya, anjurannya, ajaran syariatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang lagi sholat diam aja, diledekin sih. Kita bilang pisang kali ini, bercanda. Allahumma sholli ala Muhammad, gitu diledekin teman yang lagi sholat. Nah kalau seandainya dia menjawab, itu memutus kepada bacaan